Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tullab, kaifa halukum? Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kalimat fi'il. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalimat fi'il itu kalau diindonesiakan sama dengan kata kerja. Sebenarnya di dalam kalimat fi'il itu ada beberapa macam fi'il. Ada 3, fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Yang mana kalimat fi'il itu di dalam sebuah kalimat atau jumlah nantinya akan membentuk jumlah fi'liyah. Masih ingat jumlah fi'liyah pada pelajaran kelas 7 tahun yang lalu, yaitu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Namun kesempatan ini kita akan mempelajari kalimat fi'il khususnya pada fi'il madhi. Baik, sebelum pembelajaran lebih lanjut maka perlu diketahui dulu takrif atau definisi dari masing-masing kalimat fi'il yang telah saya sebutkan tadi. Ada fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madhi yaitu kata kerja atau kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang telah lampau. Fi'il mudhari yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan juga bisa perbuatan yang akan datang. Sedangkan fi'il amar yaitu kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Makna perintah berarti menunjukkan waktu sekarang, karena perintah itu harus dilaksanakan sesuai ketika perintah itu diperintahkan. Nah, itu adalah bentuk daripada kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Bagaimana dipahami bahwa kata kerja itu ada yang dilakukan sekarang atau sudah dilakukan atau akan dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini pula yang kita bahas itu hanya spesifik pada fi'il madhi. Inilah salah satu contoh untuk pemahaman awal fi'il madhi. Misalnya nasara, fi'il mudhari, yansuru, kemudian fi'il amarnya adalah unsur. Masing-masing kata kerja ini memiliki masa yang berbeda-beda. Yang dimaksud masa itu adalah pelaksanaan daripada pekerjaan yang disebutkan itu. Seperti di dalam fi'il madhi yang menggunakan bentuk nasara. Ini bermakna bahwa pekerjaan menolong itu telah dilakukan. Kemudian fi'il mudhari dengan bentuk yansuru itu artinya pekerjaan menolong itu sedang atau akan dilakukan. Sedangkan untuk fi'il amar dengan contoh unsur itu adalah sebuah perintah tolonglah yang mengandung makna bahwa itu segera dilakukan pada saat itu juga. Bentuk-bentuk daripada fi'il madhi itu sendiri itu juga bermacam-macam. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dan kita latih bersama-sama ketika dulu di kelas 7 di kitab tasrif atau shorof,
Itu bentuk fi'il madhi itu ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf plus tambahan. Tapi pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah yang sederhana saja. Contoh seperti kata atau kalimat syariba. Kemudian ada kalimat fataha. Bentuk syariba, ain fi'ilnya, atau kalau di sini adalah berbentuk ain fi'ilnya adalah huruf ro, ini di kasro. Kemudian bentuk fataha, ini ain fi'ilnya di fathah. Ada lagi bentuk yang lainnya, misalnya bentuk daripada ain fi'ilnya yang di kasro seperti alima. Ada lagi yang ain fi'ilnya di dhamma faula. Nah, itu adalah diantara bentuk-bentuk kalimat fi'il madhi. Kalau kepingin lebih jelasnya sebagaimana yang sering kalian baca di kitab Shoroh di halaman yang kedua yang dibaca secara bersama-sama di kelas. Fi'il madhi yang telah saya berikan contoh tadi, atau pada setiap bentuk fi'il madhi itu sendiri sebenarnya di dalamnya mengandung dhamir ya, yang tersimpan di dalam fi'il madhi itu. Jikalau dhamir itu diwujudkan, sebelum saya lanjutkan, masih ingatkah kalian semuanya apa sebenarnya definisi daripada dhamir itu? Dhamir itu adalah kata ganti. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia, kata yang menggantikan dari sebuah nama. Sebagaimana sering kita pelajari pula dalam kitab Shoroh, kata ganti itu mulai dari kata ganti bentuk pertama atau orang pertama, kata ganti orang kedua, dan juga ada kata ganti orang ketiga yang terinci di dalam kitab Shoroh yang sering kita baca dulu. Masih ingatkah kalian seperti nadhoman huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna. Ya, itu adalah domir-domir atau kata ganti yang mutasil, yang bisa disambungkan. Mutasil itu artinya sambung, bisa disambungkan dengan fi'il madhi tadi, dan itulah nanti yang akan menjadi fa'il atau pelaku daripada kata kerja tersebut. Perhatikan sekarang ada sebuah contoh, yaitu fi'il madhi dengan kata kerja syariba. Syariba. Kemudian ada juga fataha. Masing-masing daripada kata kerja ini mengandung dhamir, kata ganti yang tersimpan di dalam kalimat fi'il ini. Kalau diwujudkan atau ditampakkan, itu adalah huwa, yang berarti dia laki-laki. Dia syariba berarti dia laki-laki telah meminum. Fataha, dia laki-laki telah membuka. Dalam contoh konkretnya seperti dalam sebuah kalimat berikut. Ja'far. Ja'far itu adalah nama orang. Kalau dipakai kata ganti berarti kata gantinya adalah huwa atau dia. Ja'far syariba al-qahwa. Sama dengan huwa syariba al-qahwa. Ja'far atau dia telah meminum kopi. Atau dipakai bentuk lain seperti syariba Ja'far al-qahwa. Syaribah telah minum. Siapa yang minum? Ja'faru. Minum apa? Al-qahwa, kopi. Berikutnya fi'il madhi yang mengandung dhamir atau kata ganti dua orang.
Kata ganti 2 orang laki-laki. Kalau diwujudkan domirnya itu adalah huma, maka fi'il madhi itu harus ditambahi dengan alif. Yang alif ini adalah disebut dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti 2. Syariba, yang bermakna bahwa dia berdua laki-laki telah minum. Fataha, dia berdua laki-laki telah membuka. Dalam contoh konkretnya bisa kita pahami, misal Ahmad wa Ali, Ahmad dan Ali diganti dengan kalimat huma, sama. Syariba asyaya, berarti huma syariba asyaya, dia berdua laki-laki telah meminum kopi. Berikutnya adalah bentuk fi'il madhi atau kata kerja yang menyimpan atau mengandung dhamir jamak, dhamir jamak laki-laki yang diwujudkan dengan hum atau bentuk dhamirnya itu. Kalau dhamir hum itu berada pada kalimat fi'il madhi, maka fi'il madhi itu harus ditambahi dengan wawu dan alif berikutnya. Seperti kata syariba, kemudian di sana harus mengandung dhamir mereka, maka bentuknya menjadi syaribu. Fataha menjadi fatahu. Di dalam kedua kalimat ini mengandung pelaku orang laki-laki banyak. Syaribu berarti mereka laki-laki telah minum. Fatahu, mereka laki-laki telah membuka. Mereka itu siapa? Secara otomatis berarti rujukan dari mereka itu di kalimat-kalimat sebelumnya itu telah ditampilkan. Contoh konkretnya seperti Ahmad wa Ali wa Umar. Fatahu al-kutubah, diganti dengan kata dhamir hum fatahu al-kutubah, maka bisa kita pahami bentuk kata fataha karena dhamirnya jamak menjadi fatahu Ahmad, Ali dan Umar, mereka telah membuka kitab-kitab. Bentuk-bentuk daripada fi'il madhi itu sendiri itu juga bermacam-macam. Sebagaimana yang sering saya sampaikan dan kita latih bersama-sama ketika dulu di kelas 7 di kitab tasrif atau syaraf, itu bentuk fi'il madhi itu ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf plus tambahan. Tapi pada kesempatan ini yang kita pelajari adalah yang sederhana saja. Contoh seperti kata atau kalimat syariba. Kemudian ada kalimat fataha. Bentuk syariba, ain fi'ilnya, atau kalau di sini adalah berbentuk ain fi'ilnya adalah huruf ro, ini di kasro. Kemudian bentuk fataha, ini ain fi'ilnya di fathah. Ada lagi bentuk yang lainnya, misalnya bentuk daripada ain fi'ilnya yang di kasro seperti alima. Ada lagi yang ain fi'ilnya di dhamma. Fi'il madhi yang telah saya berikan contoh tadi, atau pada setiap bentuk fi'il madhi itu sendiri sebenarnya di dalamnya mengandung dhamir ya, yang tersimpan di dalam fi'il madhi itu. Jikalau dhamir itu diwujudkan, sebelum saya lanjutkan, masih ingatkah kalian semuanya apa sebenarnya definisi daripada dhamir itu?
Domir itu adalah kata ganti. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia, kata yang menggantikan dari sebuah nama. Sedangkan di dalam bentuk fi'il madhi yang mengandung pelaku atau domir di dalamnya itu adalah mereka perempuan atau perempuan banyak sekali, maka setelah fi'il madhi itu harus ditambahi dengan nun, sedangkan di akhirnya harus disukun. Seperti kalimat syariba menjadi syaribna, kalimat fataha menjadi fatahna, yang berarti syaribna, mereka perempuan telah minum. Fatahna, mereka perempuan telah membuka. Dan masih banyak lagi domir-domir yang terkandung di dalam fi'il madhi itu sesuai dengan kata kerja atau sesuai dengan pelaku masing-masing pekerjaan yang disebutkan itu. Jika pelaku daripada pekerjaan itu adalah dia seorang, maka bentuknya sebagaimana contoh yang berada di depan tadi. Bagaimana jika pelakunya 2 orang atau banyak orang, atau bahkan pelakunya itu adalah yang mengucapkan sendiri, maka itu pun juga ada bentuk yang tersendiri di dalam fi'il madhi itu. Baik, anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini dari apa yang telah disampaikan secara sederhana, mulai dari definisi fi'il madhi, kemudian beberapa contoh fi'il madhi yang mengandung fa'il yang berbeda-beda, yang menyimpan domir atau ganti yang berbeda-beda dari laki-laki dan bentuk perempuan tadi. Itu adalah sebagian kecil, bisa kita praktekkan di dalam LKS ataupun buku paket kita yang lainnya. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Semoga kita bisa memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.